Nyatanya tak ada satupun yang luput dari pengawasan. Jangan tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi. Sebenarnya nggak ada tuh nggak peti harta karun di pesantren ini. Lah terus isi kotak harta karun itu apa, Mas? Tulang. Aku santri senior, Najib santri senior. Gak boleh gigit aku. Hush. Jangan berisik. Jangan berisik. Jangan berisik. Nanti ketahuan goblok. Nanti ketahuan goblok. Ketahuan apa? Astagfirullahaladzim. Ketahuan Dek Nada. Kok Ben? Kenapa ndak marawis atau qosidah, Dek? Kalau marawis dan qosidah itu sudah biasa, Mas. Di setiap pesantren juga pasti ada. Nah, aku sama Bapak itu mau mengembangkan potensi Wahyu dalam bermusik. Kenapa harus Wahyu lagi sih, Dek? Apa, Mas? Astagfirullahaladzim. Cuma itu. Jadi selama ini gue ngabisin waktu gue di pesantren butut ini. Cuma gara-gara kotak yang berisi Al-Quran. Tapi kamu belum mengetahui bahwa hidup kamu, hidup bapak, hidup santri-santri yang ada di pesantren ini, bahkan hidup manusia yang ada di muka bumi ini, ada di dalam sini, Wahyu. Gue nggak tertarik. Lo mesti tahu ya, terbentuknya suatu band yang bagus itu bukan cuma modal bisa main musik doang. Perasaan sama jiwanya itu harus menyatu. Terutama tesnya. Tapi kan kamu sebagai seorang pemimpin, kamu bisa mengarahkan para santri. Gak bisa, nggak ada. Susah banget sih dibilangin. Kerudung-kerudung budak lu. Aku menjadi juri audisi band untuk pesantren. Apa aku iso ya? Alah, itu kan seperti acara di TV untuk mencari penyanyi baru. Coba gue nyanyi. Stop. Oh, enggak begitu. Pitch control kue kurang. Astagfirullahaladzim. Tapi untuk Dek Nada, aku akan melakukan semaksimal mungkin. Enggak ada alasan. Tapi aku seperti sopo ya? Hah? Mas Anang Hermansah. Menurut aku, Yanti, cintailah diriku untuk selamanya. Walah, Cip. Kue itu sebenarnya berwibawa, Cip. Disegani di pesantren Darussalam. Jadi, kue itu harus percaya diri. Aku bisa. Allah menciptakan telinga hanya untuk mendengarkan yang baik-baik. Allah menciptakan mulut untuk berbicara yang baik-baik. Dan Allah menciptakan mata bukan untuk mengintip. Aku
Aku terjatuh lagi di kamar kamu, di kamar kamu. Kalau Mas Ustadz kentut iki. Jadi Mas Bro tahu tak? Kamu sih, lu aku. Si kentut siapa? Aku. Injil, semua salah. Weh. Mau tahu urusan orang saja. Ayo pergi Mas Bro. Pergi. Ya Mas. Assalamualaikum Mas Bro. Waalaikumsalam. Dalam bela diri yang selalu kita pelajari, bukan hanya terpusat bagaimana cara kita menendang dan memukul lawan kita, tapi ada satu kunci yang sangat penting untuk menjatuhkan lawan. Menjatuhkan lawan itu bukan hanya terpusat bagaimana kita bisa memukul dengan cepat, menendang dengan cepat. Tapi ternyata ada kuncian dan ada bantingan. Itu salah satu bisa menjatuhkan lawan dengan sangat cepat. Seperti judo ya Mas yo. C, sama. Sepertinya aku akan mencontohkan untuk sampean. Sini. Oke, Mas. Ja. Kue serang aku. Oke, Mas. Seperti itu. Mudah toh? Kamu tidak apa-apa sih? Udah apa-apa. Ayo. Siapa lagi yang mau mencoba? Astagfirullahaladzim, Aisyah. Tidak bisa. Kita bukan muhrim. Coba nanti minta ajari sama Dek Nada. Dek Nada bisa juga. Ayo, siapa lagi? Ayo, siapa? Aku Mas Bro. Sini. Jadi begitu ya. Ketika musuh itu mau menyerang kita, jadi manfaatkan serangan musuh ketika musuh itu lengah. Itu kan? Mas Najib, enggak apa-apa toh? Mas Bro. Bro. Kenapa sabar pada melihat aku? Bantuin goblok. Mas, Bro. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Aku enggak apa-apa. Ayo. Pada hakikatnya, muslim yang satu dengan muslim yang lain itu seperti kedua tangan kita. Ketika kita bekerja sama, maka kekuatan itu semakin kokoh, semakin solid. Meskipun kita berbeda-beda, tapi perbedaan itu adalah indah. Sebagaimana firman Allah di dalam penggalan surat Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah. Ketika itu di masa jahiliyah kamu itu adalah bermusuh-musuhan. Hanya Allah lah yang menyatukan hati kalian. Lalu menjadilah dan karena nikmat Allah lah orang-orang yang bersaudara. Nah, anak-anakku sekalian, marilah kita bekerja sama, bersatu padu, sehingga kita akan menjadi kuat. Nggih? Aduh, pinggangku sakit. Goblok kowe, Ip. Tak kira Mas Bro udah siap,
Tak kira Mas Bro mampus. Pokoknya aku ndak mau tahu. Kue harus bijitin aku, Besok aku juri audisi, aku ndak mau ketemu dia nada seperti ini. Mas, aku jalan mengengkang. Mas Bro. Mas, nih pakai ramuan gosokku Mas, ya. Ini Mas utuh loh, Mas utuh. Ya. Sini. Ijit, gosokin. Enggak ngaku. Ya, gosok. Aku lagi yang kena. Fatim. Iya Mas, ini lagi diurut ya. Enak. Mas Najib benar-benar juri favorit di sini, Mas. Semua orang sebut-sebut Mas Najib dari tadi. Dalam hidupku, aku juga mempunyai juri favorit. Siapa, Mas? Kamu, sayang. Selamat siang semua. Baiklah, hari ini telah hadir juri kehormatan kita, yaitu Najib Maghrib. Sebentar lagi kita akan mulai audisi band pesantren Darussalam. Astagfirullahaladzim. Kebakaran! Kebakaran! Mas Bro, udah ada kebakaran ya? Jebut ya Mas, jebut. Astagfirullahaladzim. Aku mimpi Tohir. Loh, tapi kok pinggangmu panas sekali? Seperti kebakaran. Tak balur Mas Bro, tak urut sekalian. Pakai apa tuh? Minyak gosok. Panas, monyong, aduh. Hai, panas. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Panas, aku ndak kuat, Aduh, panas, Aku kudu piye Mas Bro? Allah itu menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ada hidup dan ada mati. Mas Bro milih mati ya? Woblok, Ibrahim. Maksud aku kalau ada panas, ada dingin. Berarti sekarang kowe carikan sesuatu yang bisa mendinginkan badanku. Karena badanku panas. Aduh. Betul juga Mas Bro. Siap Mas Bro. Aduh, panas. Sabar Mas Bro, sabar Mas Bro. Aduh, sabar yo, sabar. Ngapa Mas Bro? Kue siram badan aku. Panas dengan dingin, api dengan air. Mas Bro memang hebat. Hebat Mas Bro, hebat. Salam Rahim. Assalamualaikum Mas Bro. Aduh. Semua badanku basah. Tempat tidurku basah. Seperti tempat tidur bayi kena ompol. Aduh, Rahim goblok beber. Rahim.
Assalamualaikum Mas. Gue betul-betul kelewatan, Him. Gue betul-betul kelewatan, Him. Emangnya Mas Bro itu kenapa toh? Aku dingin, Hat. Aku dingin. Oh alah, kalau gitu mendingan Mas Bro itu istirahat aja. Aku dingin, Hat. Tidur. Aduh, dingin, Hat. Awas, hati-hati. Udah. Gimana? Kalau tadi tuh. Mas Bro, mendingan tidur istirahat yang banyak. Nanti bangun pasti enak badannya, ya? Mas. Aku ndak mau istirahat, aku ndak mau tidur. Aku trauma sama tidur. Dingin, Hat. Mas, merem. Nah, nanti enak pasti. Cepat, merem. Cup, ya. Aku udah mau tidur, Hat. Aku dingin, Hat. Aku dingin. Bukan karena mau flu, bukan karena mau pilek, bukan karena mau demam, tapi karena disiram si Bebe Rohem. Aku disiram, Fuad. Sabar deh. Nah, ya kan enak kan? Ini sebenarnya semua ini gara-gara kue. Kok lo toh Mas? Gara-gara kue. Saya tuh nggak tahu menahu ya Mas. Lihat, seluruh tubuhku basah, seluruh tempat tidurku basah, seluruh tubuh dingin sekali. Enak nyanyi, udah nyanyi enak ya Mas. Enak. Assalamualaikum. Waduh, dia tidur. Mudah-mudahan Mas Wahyu mau menerima aku sebagai murid gitarnya. Iya. Sekarang gitar kita taruh dulu. Sekarang aku menjadi Ustadz Arman. Mudah-mudahan pelajaranku kali ini masuk ke otaknya Mas Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif fatha A, alif kasro I, alif doma U, A I U. Ba fatha ba kasro bi, ba doma bu, ba bi bu. Waduh. Lo ngapain, Man? Sebentar, Mas. Aku ini lagi ngajarin Mas Wahyu belajar baca Al-Quran. Emang lo gak lihat gue lagi ngapain sekarang? Loh. Mas tahu nggak? Ini itu metode paling hebat yang pernah diciptakan oleh manusia. Mengajarkan orang melalui alam bawah sadarnya. Tahu lu. Lu dibilang sok tahu tuh. Mas nggak pernah nonton acara itu tuh. Apa tuh? Yang pembawa acaranya ngasih tahu orang melalui alam bawah sadarnya. Acara apa sih ya? Oh, itu mah dihipnotis namanya. Iya, acara hipnotis. Man, gue itu lagi nggak dihipnotis. Gue malah tahu kalau Fatah itu dibaca A, Kasroh itu dibaca I. Gimana sih lu? Itu Mas Wahyu udah bisa. Berarti metode pelajaran Ustadz Arman telah berhasil. Ini kita simpan dulu, Mas. Sekarang saatnya Mas Wahyu ngajarin saya main gitar. Ayo, Mas. Kita main gitar. Besok deh, Man ya. Aduh, Mas, ayo toh, Mas. Satu chord ya. Satu chord. Nah. Nah, itu chord apa tuh? Hafalinnya sampai bisa. Apa? Kalau udah lancar bangunin gue. Ini sih sebentar. Oh ya, sini ya. Sudah. Alhamdulillah. Tempat tidur wis
Wing. Badanku sudah kering. Panasku sudah hilang. Sekarang aku tinggal tidur. Oh, aku lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Bro. Mas Ustadz, kita nginep di sini malam ini. Boh, ini semua gara-gara kamu. Loh, kok aku toh? Yang banteng Mas Bro itu siapa? Aku. Yang ngasih minyak gosok itu siapa? Aku. Yang guyur air itu siapa? Aku. Lah ya, semuanya itu salah kamu, ngerti tak? Loh, kok aku toh? Loh, kok aku, ya. Loh, Mas Bro-nya aja ndak siap pas dibanting. Juga. Juga. Aku mau tidur. Mas Bro. Jangan berisik ya. Nje, Mas Bro. Aduh. Ada. Nggak boleh tidur. Ayo Lotut, nggak boleh tidur. Nje, Mas Bro. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku Lima-limanya pecah. Tadi aku beli lagi. Pas aku beli lagi, ternyata diambil bejo. Mas, yang bener toh, serius. Lu tuh kayak ronggeng monyet tuh. Ini tuh kita lagi konser band rock. Ya, oke. Tuh, 2, 3. Balonku ada 5. Lima-limanya pecah. Aku beli lagi. Abis itu ketemu bejo. Balon. Aku mau balon. Wah, Mas, tahu nggak? Ini lagu akan menjadi lagu yang sangat fenomenal. Oh ya? Kenapa? Karena ciptaan Arman Mauladi. Ya enggak? Iya, main lagi. Sekali lagi, kita latihan. Aduh. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini akhirnya aku belajar main musik juga. Walaupun agak sedikit gendeng. Tapi ya judulnya belajar main musik. Ya Allah, aku bangga ya Allah punya guru musik seperti Mas Wahyu itu. Semoga besok aku bisa lebih giat lagi belajarnya. Amin. Sekarang saatnya tidur. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Amin. Loh, kok Allahumma barik lana fima rozaqtana? Itu mah doa makan. Masya Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Amin. Loh. Suara apa itu? Wah, Mas Wahyu toh. Mas, itu namanya Al-Quran. Lu mau ngapain sih di sini? Tenang Mas Wahyu. Mas Wahyu mau belajar dimanapun, di situ ada Ustadz Arman. Tapi gua kan... Mas, nggak usah khawatir, pasti Arman bantu.
nanti kalau udah jago baca Al-Quran ya, jangan lupa ajarin Arman main gitar. Kemarin baru 5 akor toh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Loh. Ada apa kalian di ruang Bapak ini? Anu Pak Kiai, Arman lagi mau belajar gitar sama Mas Wahyu. Oh, bagus. Berarti kamu harus semangat. Tapi saya wis bengi, ya. Oh iya. Jadi kamu sebaiknya istirahat saja. Besok dilanjutkan belajar gitarnya, ya. Nggih Pak Kiai, kalau begitu Arman permisi dulu, Yeah. ya. Mas, jangan lupa. Jajang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu, Bapak gembira sekali kamu sudah tertarik untuk membaca Al-Quran. Sik. Nah, ini. Agar kamu bisa lebih cepat mengerti, kamu baca juga tafsirnya atau terjemahannya. Ya. Lakukan sebuah kebaikan. Pak Kiai, apa hubungannya kita melakukan kebaikan dengan isi Al-Quran ini? Karena setiap kamu melakukan kebaikan, maka Bapak akan mengajarkan kamu ayat dalam Al-Quran itu. Ya udah, silahkan. Biar lebih khusyuk, kamu pelajari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakukan kebaikan. Gue kurang baik apa sih? Gue kan pernah... Sorry. Astagfirullah. Mulai sekarang, gue gak bakal nyentuh lu sedikit pun sebelum lu mohon-mohon minta maaf sama gue. Ngerti? Nyerah deh gue. Ini ya. Nah, insya Allah di pesantren ini akan diadakan audisi untuk membuat sebuah grup band. Grup band? Iya. Nah, hasil audisinya itu akan menjadi perwakilan untuk mengikuti lomba band di desa ini. Nah, mudah-mudahan kalian mau ikut berpartisipasi ya. Insya Allah ya, Mbak. Ya udah, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, gimana kalau Wahyu ndak setuju, dia ndak mau berpartisipasi dalam kontes ini? Ya, aku harap dia ikutan berpartisipasi, Miss. Soalnya kan dengan musik, terus dia bergabung dengan para santri, dia bisa merasa kalau dia itu diakui di sini. Yo, tapi Mbak, aku khawatir harapan Mbak yang besar tentang kontes musik ini udah berbuah baik. Nis, kita itu sebagai manusia hanya bisa berencana. Yang berkehendak itu hanya Gusti Allah. Nah, rumusnya itu duit. Duit? Uang maksud Mbak Nada? Bukan. Maksudku itu DUIT. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Nah, Bapak kan pernah bilang, kalau kita pengen seseorang itu melakukan yang terbaik, ya kita biarkan dia untuk melakukan yang terbaik. Nah, sekarang kita husnuzon aja, Yunis. Yuk, Mbak. Yuk, kita bagiin yang lainnya. Yuk. Assalamualaikum, Mas Rocker. Udah man, gue lagi ngamut ngajarin ya. Mas, mengajari orang lain itu ibadah. Mas Wahyu nggak mau melakukan ibadah? Karena setiap kamu melakukan kebaikan, maka Bapak akan mengajarkan kamu ayat dalam Al-Quran itu. Mas. Kalau Mas Wahyu nggak siap, besok boleh kok. Besok aja, Mas. Ampun, Mas. Ampun, Mas. Man, gue suka gaya lu, man. Keren. Kan? Good job. Keren. Jai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Wahyu kenapa? Nggak tahu, Mas. Tadi dia marah. Terus dia melotot
Abis melotot dia ketawa kayak gini. Aduh, Man, ini tanda-tanda kalau Mas Wahyu itu stres. Masa toh Mas? Iya, padahal dia itu orang baik loh. Dia pernah nganter aku ke pasar, Mas. Di sana dia mukuli preman, Man. Tapi aku kasihan Mas. Masa jadi kayak gini toh? Ampun, Mas. Ampun, Mas. Mas, jangan, Mas. Istighfar, Mas, istighfar. Ngucap, astagfirullahaladzim. Mas, sakit Mas. Lu berdua yang bakal ngebantuin gue buat ngartiin Al-Quran dari Pak Kiai. Mas, nanti saya bantu. Apaan? Sakit. Oh, cabut. Man. Hari ini harus menjadi hari yang sangat istimewa. Dan hari ini juga harus lebih baik daripada hari-hari kemarin. Are you ready? Ready, bro. Hukuman kalian wis selesai. Alhamdulillah. Ayo, cepat. Sekarang kalian mandi. Allah itu sangat mencintai keindahan. Kalau kalian tidak mandi berarti kalian tidak indah. Ayo, nanti kita ketemu di aula. Cepat. Iya Mas Bro. Assalamualaikum Mas Bro. Waalaikumsalam. Walah, aku seperti bapaknya mereka toh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan membantumu, Dik Nadan. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Tunggu bentar. Lu udah tahu kan apa yang harus lo omongin berdua di dalam? Mas. Oke. Man, gua janji sama lu. Bakal ngajarin lu main gitar sampai bener-bener jago. Dan lu, Jo, gue janji sama lu, gue bakal ngegantiin mobil lu sama mobil sport. Gimana? Siap Mas. Are you ready? Ready. Lo berdua jalan duluan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini ada apa pagi-pagi ini kalian tuh datang nemuin Bapak? Anu Pak Kiai. Anu apa teman? Ngomong aja. Begini Pak Kiai, Mas Wahyu itu kan udah baik ngajarin Arman main gitar. Kalau menurut Arman sih itu perbuatan kebaikan Pak Kiai. Ya enggak Mas? Iya. Saya juga Pak Kiai. Mas Wahyu itu pernah membantu saya waktu di pasar. Dia nangkap jambret Pak Kiai. Hebat Pak Kiai. Yo, mana yo? Iya. Mas Wahyu itu pahlawan. Pahlawan. Wahyu, udah masuk aja, jangan ngintip-ngintip segala. Ini man. Wahyu, kalau kamu ingin mengungkap kebaikan dengan cara yang tidak baik, itu sama saja dengan bohong. Biarkan saja orang-orang mengungkap kebaikan kamu itu dengan tulus. Jangan dipaksa.
Kasihan mereka ya. Mas, aku sudah melaksanakan apa yang disuruh sama Mas Wahyu. Mas, gue berarti dapat mobil olahraga. Iya mas, aku juga udah ngomong. Ingat janji yo, mobil sport. Aku diajarin gitar sampai jago, yo. Ajak jalan-jalan ya. Yo. Mbak, sudah siap semua? Kita tinggal nunggu pesertanya aja, Lis. Mbak yakin nih, hari ini kita pasti berhasil. Insya Allah, Mbak. Assalamualaikum. Permisi, Mas. Waalaikumsalam. Mas Najib. Yang ganteng, Mas. Wangi lagi. Wangi. Luar biasa. Permisi. Mas Najib. Mas Najib ini udah bawa map. Aku tahu, Mas. Pasti Mas Najib ini mau minta sumbangan, ya toh? Semprul sampean. Sembarangan kalau ngomong. Mas, ojo marah, Mas. Iya, Biasa Mas. aja. Kalau kata orang Jakarta, kalem coy. Aku iki mau jadi juri audisi. Paham gue? Wah, bukan main ya. Hebat. Cocok, Mas. Cocok. Ya sudahlah. Aku percuma ngomong sama sampean. Tidak bakal mengerti urusan musik. Cok. Kowe hanya bisa gunjrang. Calon musisi ya, Mas? Mau jadi penyanyi kowe, Cok? Musisi, Mas. Musisi? Waduh, hebat. Tapi tidak bisa, Cok. Lawang kentut sampean saja masih fales. Assalamualaikum. J, Mas. Waalaikumsalam. Mas, calon musisi. Mas Najib itu katanya bisa tahu kentut yang pales sama enggak. Berarti Mas Najib suka mendengarkan kentut aku yang pales. J. Ayo, Mas. Ayo. Makasih ya, Mbak. Yo, sama-sama. Sebentar ya, Mbak. Saya ada perlu dulu. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Saya mau ikutan daftar. Oh iya, boleh. Tulis di sini ya. Tulis nama kamu di sini ya. Iya. Gimana sih ya? Banyak yang daftar? Lumayan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan banyak yang berbakat ya, dan banyak yang tertarik juga. Mudah-mudahan ya. Tapi kok ngomong-ngomong, Mas Najib kok belum datang ya, Syah? Ngapain tanya-tanya Mas Najib? Ya kan dia yang bantu aku buat seleksi nanti. Ya wis, kamu terusin aja kerjaan kamu ya. Aku mau ngurusin meja juri. Yuk. Ngapain sih tanya-tanya Mas Najib? Mau buat aku cemburu ya? Maaf aja ya. Aku bukan tipe orang yang cemburuan. Formulirnya, Mbak? Ini ya tulis ini. Gimana sih? Orang dari tadi tulis ini. Ngerti. Astagfirullahaladzim. Maaf ya, Mbak ya. Ganti yo. Nih, boleh Mbaknya tulis nama di sini sama ini talinya Mbak, terus tanda tangan di sini. Mbak, jangan bilang sopo-sopo yo. Ya, Mbak. Assalamualaikum. Bapak bisa ketemu di sini sama Dewa Wahyu, subhanallah. Pak Rido, gue bukan orang baik ya. Kenapa Dewa Wahyu bisa ngomong begitu? Apa yang kamu lakukan kemarin itu untuk saya dan keluarga sungguh sangat luar biasa. Tapi kata Pak Kiai, kalau gue nggak ikhlas. Pak Kiai itu pasti punya alasan tertentu. Dan saya sangat yakin, beliau orang yang sangat bijak. Dewa Wahyu, ikhlas itu datangnya dari sini.
Ya, gue cuma pengen ada orang yang bantu ngomong sama Pak Kiai. Tidak perlu. Biarlah orang-orang itu juga yang mengatakan dengan ikhlas. Dari hati. Bapak permisi dulu. Mau mengantarkan hasil kebun ini ke dapur. Monggo Dek Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padahal gue pengen minta bantuan dia buat ngomong sama Pak Kiai. Gak ngerti lagi tuh orang. Bodoh apa telmi sih? Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Assalamualaikum. Nuhun sewu, aku telat yo. Sudah menunggu aku ya? Aisyah, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Baik ya, alhamdulillah. Aisyah baik. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Mas Najib. Maaf, Mas Najib telat. Ya, enggak apa-apa, Mas. Sudah siap? Insya Allah, Mas Najib sudah siap. Oh iya, Mas. Ini, Apa lagi? itu tanda panitia. Kalian semua sudah siap untuk menuju ke Jakarta? Siap. Alhamdulillah. Mas Najib, enggak perlu formal seperti itu. Kita kan di sini santai, jadi kita juga bisa saling bersilaturahmi. Anji, aku setuju Dek Nada. Kita harus santai, enggak perlu formal. Santai. Yuk kita santai. Tapi bukan berarti mereka ini tidak menampilkan sesuatu yang baik. Potensi mereka sangat luar biasa. Jangan sampai mereka memalukan pesantren Darussalam, C. Untuk santri dan santriwati, berikan yang terbaik. Jangan bikin malu pesantren Darussalam, setuju? Setuju, Mas. Are you ready? Ready. Tapi kita belum siap, Mas. Kita harus menunggu Wahyu dulu. Dek, aku yakin Begundal Wahyu itu tidak mungkin datang. Dia itu orang sombong. Dia tidak mau bergaul sama santri di sini. Mas, dia pasti datang. Yo Mas, kita harus nunggu Mas Wahyu. Dia kan jadi juri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wahyu. Waalaikumsalam. Oke, gue emang gak pernah berbuat kebaikan. Loh, yang kamu lakukan sama Pak Ridho itu apa? Wahyu, Pak Ridho itu ketemu Bapak. Dan dia bercerita dengan antusias atas kebaikan kamu. Tapi gue gak pernah maksa dia untuk ngomong sama Pak Kiai. Bapak tahu, Wahyu, Pak Ridho itu orangnya juhud, istiqomah. Dan dia memiliki prinsip 2 dilupa dan 2 diingat. Maksud Pak Kiai? Dilupa kalau kita melakukan kebaikan pada orang lain. Dan dilupa kalau orang lain melakukan kejahatan pada kita. Diingat kalau orang lain melakukan kebaikan kepada kita. Dan diingat kalau kita melakukan kejahatan kepada orang lain. Nah, kamu sudah melakukan sesuatu, Wahyu. Kamu sudah berbuat baik pada seseorang. Jadi, Bapak akan penuhi janji Bapak kepada kamu. Untuk mengajarkan kamu sesuatu yang ada di dalam Al-Quran.
Ayo, monggo. Dek, sudahlah dek. Begundal itu tidak mungkin datang. Betul toh? Wahyu tidak mungkin datang kan? Betul. Ya. Ayo kita mulai. Mas Najib. Astagfirullahaladzim. Aisyah, bikin aku kaget saja. Mas Najib sama aku wae yo, tak temenin. Aku ada perlu sama Dek Nada. Jangan toh, jangan ganggu Mbak Nada. Dia tuh lagi nunggu pangeran hatinya. Sopo pangerannya? Ya sopo lagi kalau Mas Wahyu. Seperti Mas Najib yang jadi pangeran di hatiku. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Nah, inilah tanpa kamu sadari telah kamu lakukan. Rasa mengasihimu sudah muncul, kamu sudah mengasihi Arman, Pak Ridho, kamu sudah belajar mengasihi sesama manusia. Ini adalah dasar dari semuanya, Wahyu. Rasa mengasihi akan menjadikan dirimu itu bermanfaat untuk orang lain. Dalam surat Ar-Rahman ayat 1. Ar-Rahman. Allah Maha Pengasih. Subhanallah. Wahyu, semakin kamu mengetahui lebih banyak, semakin kamu menyadari sesuatu yang besar dan tidak bisa dibandingkan oleh apapun. Jika kesadaran itu sudah datang, maka akan bisa mengubah apapun. Maksud Pak Kiai, kesadaran itulah rahasia yang perlu gue tahu. Maksudnya? Oh bukan, maksud Bapak bukan itu. Maksudnya kesadaran itu cuma kunci untuk membuka rahasia itu. Yaudah, udah. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kamu ada tugas jadi juri lomba band itu kan? Ya? Mereka aja yang ngarep. Gue gak bakal datang ke tempat audisi band itu. Males. Neopo? Huh? Ya udah, kalau gitu gue cabut dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, kasihan santri sudah menunggu lama. Kasihan toh. Aku yakin Begundal Wahyu itu tidak mungkin datang. Iya, mungkin Wahyu benar. Aku terlalu berharap banyak sama dia. Padahal aku yakin dia bisa diandalkan dalam hal ini. Kamu salah, Dek. Tidak bisa diandalkan. Kenapa ya? Dek Nada begitu sangat mementingkan Begundal itu.
Ya wis, kalau gitu audisinya boleh dimulai, Mas. Akhirnya aku hanya berdua dek nada yang menjadi juri. Pas iki. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, audisi pesantren Darussalam kita mulai dari sekarang. Setuju? Setuju. Udah mau maghrib loh. Aku enggak pagi nih. Kamu sudah rasa ada tipu makin banyak kamu mengetahui tahu sorry semakin kamu tidak Pas sama gua lupa. Jadi gua nggak salah-salah amat. Nis, kita itu... Hus. Kok ikutan khusus? I. Alif kasro I. A I U. Ah lu. Alif kasro I. Tawa aja lu tawa. Pripun Mas Bro? Ayo terus. Terus pakai ketawa. Pakai kentut sih. Jadi tahu tuh Mas Bro. Menurut aku Yanti. Gue itu ketawa gue sendiri. Itu gue ketawa sendiri. Itu di naskah emang gitu, woi. Baca naskah nggak, woi? Gila. Bapak akan ajarkan kamu Wahyu, kalau kamu berbuat satu kali saja perbaikan. Dan kamu sudah ada potensi itu apa tuh tadi lupa tuh bahwa kamu itu sudah berbuat apa pada hina. Jangan sembarangan sampai ngomongin. Sampai sudah merendahkan potensi anak santri dan santriwati sini. Udah. Di kampung ini sembarangan sampai ngebicara merendahkan potensi santri. Oke, sorry. Sampai sudah merendahkan santri-santriwati. Santri dan santriwati. Sorry. Kau yang tidak tahu apa-apa. Kau tidak hadiah harap kau besar di sini. Makasih ya kamu udah datang. Itu... Ini tanda pesertanya. Tanda peserta. Nanti lu mau pasangin. Sembarangan sampai ngebicara. Ingat. Enggak 21. Happy birthday. 21. Boleh. Sama kan jam segini. Sorry. Jadi kamu belum bisa menerima rahasia itu udah dipancing lah. Oke. Rahasia itu Wahyu. Wah. Lu kenapa ketawa? Bapak udah nun. Are you ready? Mas Bro, jangan lupa saksikan terus pesantren dan rock and roll tiap hari. Jam 21 hanya di SCTV, satu untuk semua. Loh, dia pengen kelawak. Mas Bro. Tunggu Mas Bro. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Dia maha besar, Dia
satupun yang luput dari penjagaannya. Tak ada satupun yang luput dari pandangannya. Tak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Tak ada satupun yang luput